Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya Bang Sukron. Oke, pada video kali ini kita akan mereaksi kembali kejadian yang viral ya di negeri kita ini. Nah, baru-baru saja ini ada kejadian yang viral di negara kita. Ini ada kaitannya dengan Hari Raya Idul Adha. Nah, kalau ngomongin Hari Raya Idul Adha, ini pasti berkaitan dengan kurban ya, baik sapi atau mungkin kambing. Nah, ini terjadi ketika kurban sapi salah seorang artis terkenal di Indonesia. Mungkin banyak yang sudah tahu, yakni Dewi Persik. Nah, ini baru-baru ini diberitakan dan ini sudah viral ya beritanya. Ini berniat untuk kurban sapi di salah satu lingkungan daerah dan RT-nya ya, ketua RT-nya ini ada kabar bahwasanya ketua RT-nya ini menolak sapi dari kurbannya si Dewi Persik ini. Nah, alasannya ini belum jelas ya, siapa yang benar, siapa yang salah. Karena kedua pihak ini saling mengklarifikasi. Nah, pertama, kenapa kok video ini viral? Ini karena memang Dewi Persik ini kan saat live itu ada yang bertanya dan mengklarifikasi itu. Dan menurut versinya, ini ada indikasi atau dugaan ya, ini dari Dewi Persik sendiri ya, bahwasanya katanya ini si ketua RT-nya ini pendukungnya salah satu capres ya, Anies Baswedan, dan Dewi Persik sendiri ini menurut keterangannya ini memang sering diundang manggung di acaranya Pak Ganjar, jadi mungkin lebih dekat dengan Pak Ganjar ya. Nah, ini banyak netizen yang mengkaitkan tentang ini karena memang keterangan beliau sendiri ya terkait mengenai apakah karena Pak RT-nya ini dukung Anies, kemudian Dewi Persiknya ini lebih condong ke Pak Ganjar sehingga menolak pemberian sapi korbannya. Nah, ini masih menjadi teka-teki ya, siapa yang benar siapa yang salah. Dan ini tadi sempat dilakukan mediasi ya antara kedua pihak, Pak RT-nya dan juga Dewi Persik didampingi ada Pak TNI, ada Pak polisi di salah satu masjid, tapi malah tidak ada titik temu, malah ribut ya malahan. Ini nggak tahu kenapa ya. Padahal sebelumnya ini ada berita dari ART-nya, asisten rumah tangganya. Ini katanya salah paham ya. Tapi kalau salah paham seharusnya kalau sudah dimediasi ini kan pasti ada titik temu. Tapi ternyata ya masih belum ada titik temu, malah jadi berantem. Ini sebenarnya gimana ya kejadian aslinya? Langsung kita simak video-videonya ya. Pedangdut Dewi Persik mengaku bahwa sapi kurbannya ditolak oleh ketua RT di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan pengakuannya, ia justru diminta membayar 100 juta rupiah jika ingin dibantu menyembelihkan kurban. Atas hal itu, Polsek Cilandak mengusut kasus penolakan hewan kurban tersebut. Kasus itu terungkap saat Dewi Persik mengunggah video di laman Instagram pribadinya pada Selasa 27 Juni 2023. Dewi menyebut sang ketua RT enggan menerima hewan kurban dengan alasan daging kurban di wilayah itu sudah banyak. Tak hanya itu, Dewi mengaku diminta menggelontorkan. Kemarin itu kan aku memang beli sapinya itu di Brebes. Aku memang sengaja tidak memberikan alamat rumahku. Jadi aku minta sama merekanya untuk berhubungan sama Pak Ustadz yang ada dekat rumah di masjid. Aku bilang suruh titip sapinya ya Pak, sekaligus di list orang-orang yang ada di lingkungan tersebut siapa aja, karena yang sebelum-sebelumnya memang seperti itu. Nah, nanti yang menyembelih kita gitu loh. Terus kemudian aku biasa kan aku sering kumpul sama teman-teman aku, teman-teman dari Pak Ganjar ceritanya. Nah, kita nggak ada sebut nama Pak Ganjar, itu nggak ada. Terus kita itu nyampe di sana,
kita mau ambil sapinya, tiba-tiba sapinya itu sama Pak RT-nya nggak diambil, nggak boleh diambil. Ngomongnya gini, kalau mau diambil ya silakan ambil sendiri, warga kita tidak butuh sapi katanya. Terus kita bilang, loh kenapa kata ART ini ya, ini versi Pak ART sama versi security dan versi para asisten aku dan juga anak-anak relawan itu. Kenapa Pak? Padahal kita tidak ada menyebutkan nama Pak Ganjar tuh, tidak ada sama sekali. Di situ tiba-tiba dia bilang, ya udah kalau karena kita sudah banyak apanya katanya Ji, sudah banyak dagingnya, sudah banyak daging. Jadi warga dari Lebak Bulus 2, RT 4, RW 6 tidak membutuhkan daging. Katanya bilang gitu. Terus lupa kita tuh mau korban lupa, kita cuma minta listnya aja. Terus tiba-tiba RT aku bilang gini, ya udah kalau memang tidak mau bisa minta tolong Pak, sapinya maksudnya mau diangkut karena kan memang tidak ada tempat di situ Mas, diangkut di truknya itu loh. Mereka bilang pada nggak mau, warga-warganya pada nggak mau. Kamu nggak tahu ini siapa katanya warga-warganya, ada sebagian warganya. Ini Pak RT loh katanya, ini Pak RT katanya. Oh iya Pak RT, kami minta tolong, gampang lah nanti kita kasih uang rokok, maksudnya untuk minta tolong naikin sapinya di truk gitu loh. Terus dijawab sama Pak RT-nya, kalau bisa aja sih dibantu tapi harus bayar 100 juta gitu. Ngomongnya gitu. Tapi nada ngomongnya sambil bentak-bentak atau gimana? Iya sambil bentak-bentak. Kalau jam 7 tidak diambil sapinya, kita lepasin sapinya katanya gitu. Jam 7 malam kalau nggak diambil. Jadi kitanya bingung loh. Emang ada yang salah gitu loh. Kita itu kan minta di list orang-orangnya itu supaya apa? Karena banyak warga setempat tuh nyampe ke kita bahwa sembako tidak pernah nyampe kadang gitu loh, yang bertetangga yang deket itu tidak pernah nyampe. Makanya aku berinisiatif, bukan hanya tahun ini, tahun kemarin juga aku ngasih sendiri. Nah kebetulan tahun yang kemarin itu bukan Idul Adha ya, Idul Fitri aku lagi habis operasi mata, jadi aku tidak door to door ke rumah-rumah, jadi aku titiplah sama Pak Ustadz. Nah tahun yang kemarinnya sebelumnya aku door to door. Begitupun sekarang aku rencananya pindah door to door, makanya aku minta list karena banyak warga dari Lebak Bulus itu yang mengadu kepada saya bahwa sembakonya tuh tidak sampai gitu loh Mami, justru RT yang lain dapat gitu. Tapi seperti apa sih? Itu arogan ya, bisa dibilang arogan, dan RT-nya lama atau gimana? Pak RT-nya itu orang lama dan arogan seperti itu atau gimana? Udah selama saya tinggal di situ Pak RT-nya ya itu. Tapi sebelumnya pernah kayak gini juga nggak sih? Saya sudah 3 tahun, 4 tahun, hampir 4 tahun ya. Nah sebelumnya memang kalau misalkan urusan parkir, kadang ada mobil wartawan kadang di depan atau apa, kita itu selalu dapat teguran juga. Nggak boleh parkir dan yang lain-lain lah. Kadang kita ada pengajian, sampai saya pun mau pengajian jadi nggak berani. Karena apa? Karena kalau misalkan mau ada pengajian, sampai untungnya tetangga saya ada yang baik. Jadi mereka tuh kasih lahannya mereka untuk parkir, untuk orang-orang ya, untuk orang-orang banyak atau para tamu-tamu ya, kita tetap ada ngasih bagian. Nah kalau enggak, ada namanya pemuda Karang Iya itu Karang Taruna itu pokoknya. Jadi kita harus bayar tuh nggak masalah lah. Cuman maksud saya itu jangan sadis kayak gitulah Pak. Mungkin Pak RT-nya kan mungkin orang mampu, tapi kan saya mau kasih warga gitu loh. Jangan hanya karena gara-gara beliaunya tidak menyembelihkan sapi, terus tiba-tiba seperti itu kata-katanya, sampai harus kita suruh bayar 100 juta. Akhirnya saya telepon polisi, kantor polisi, karena memang kan ini setiap tahun saya kasih gitu loh. Mungkin saya jangan sampai ini jadi salah paham dan jangan sampai ini jadi fitnah. Nah, karena apa? Karena di situ bukan hanya Pak RT-nya saja, ada beberapa warga yang ikutan emosi di situ gitu. Tapi dugaan politik yang lainnya, sebelumnya nggak pernah kayak gitu. Enggak, karena berurusan dengan Ustadz. Ustadz. Karena Pak sama Pak RT-nya udah pernah masalah sembako dulu, tahun yang kemarin. Jadi saya nggak mau berurusan sama Pak RT-nya setelah dapat pengaduan dari beberapa warga. Akhirnya saya memutuskan kepada Pak Ustadznya sendiri Mas, untuk yang sembako Idul Fitri. Lah Idul Fitri yang kemarin soalnya ada masalah. Lah untuk kurban waktu itu saya di Polsek, udah 4 tahun untuk kurban saya di Polsek Cilandak. Jadi urusannya sama Pak Polisi. Nah kali ini saya ingin langsung ibaratnya kan ada dari teman-teman aku sendiri yang menyembelih. Saya pingin tiba-tiba saya digituin gitu loh, maksudnya itu tidak diterima sapinya. Terus kan banyak tuh komentar-komentar, kok sebut-sebut nama Pak Anies, Pak Anies kan begitu. Saya tidak menyudutkan Pak Anies di sini, nggak ada kata-kata menyudutkan Pak Anies, karena memang saya juga bertetangga dengan beliau gitu loh. Dan beliaunya ini juga ibaratnya di depan rumah saya juga ada banner. Nah bannernya Pak Anies.
Jadi maksud saya apa enggak kalau memang kalau apa enggak malu gitu loh ya si Pak RT-nya ini kan jadi kayak unsur kenapa sih kok sebut-sebut nama Pak Ganjar, jadi saya bingung gitu loh. Apa karena hanya ininya Pak Ganjar, saya kan sering nyanyi di acara Pak Ganjar gitu, jadi saya nggak ngerti nih apa fansnya Pak Anies apa saya nggak ngerti kok tiba-tiba cara menyikapi saya seperti itu gitu. Ada rencana mau ketemu nggak sama Iya, Pak ada RT? rencana. Tadi Pak Ustadznya bilang sama ART saya, bilangnya begini, pagi ini kita tunggu ya di masjid, kamu sampaikan sama bos kamu, penting katanya gitu. Maksud saya kok nggak sopan banget ya, harusnya kan tanya kira-kira ada jadwal nggak, kan saya pagi kan kerja, saya nggak bukan pengangguran Pak, apa ada waktu nggak bisa ketemu. Makanya saya langsung jawab ke ART saya, kamu bilang dari ibu ketemunya di kelurahan aja, karena saya niatnya mau lapor ke kelurahan aja. Berarti sejauh ini sapinya Iya, gimana tuh? Sapinya diangkut sama teman-teman aku Mas. sudah berarti udah. Sudah. Niatnya itu Mas, kenapa? Karena kan kita tidak pernah bersembelih di sana, sebelumnya di Polsek. Nah, kita rencananya ada teman-teman aku yang memberikan lahan, tapi tidak mengurangi daging satupun, kita mau kasih semua ke warga Lebak Bulus, tetangga-tetangga aku. Rencananya seperti itu. Nah, tapi mereka itu tiba-tiba ambil aja, kita nggak butuh daging sapi, kita warga tidak butuh daging sapi, daging kita sudah banyak, nanti akan banyak daging, ngono kan ya? Kenapa Pak? Kenapa kok Pak RT-nya jadi merasa harga diri yang disampaikan? Kenapa ada harga dirinya? Emang saya ngapain sama Pak RT? Atau memang ada apa dengan sapi? Toh warganya Pak RT semua kita bagi rata. Kecuali sapinya saya bawa, saya kasih ke orang lain. Dalam arti dagingnya kita warga kita tidak kasih, mungkin Pak RT bolehlah tersinggung atau merasa sakit hati karena warganya tidak dikasih daging. Lah ini kan saya kan niatnya kan malah ingin memperingan warga di sini. Justru malah saya ingin mempercayakan kepada Pak Ustadz untuk memberikan kepada orang-orang yang memang saya percaya sama Pak Ustadz, yang selama ini saya selalu sama Pak Ustadz kok. Iya. Gitu loh Pak. Ya maksud saya tolonglah, maksudnya kalau memang ada sikap-sikap yang arogan. Jadi di dalam rangka ini kan tetap saya sebagai yang artinya kan saya tetap bertanggung jawab ya, artinya karena saya yang awalnya meminta kepada ibu ya kan dan seterusnya, kemudian saya juga yang menyerahkan ke Pak RT, artinya saya juga kan ada apa namanya, saya ikut ada di dalam hal ini nih. Jadi maksud saya kalau memang masih bisa kita clearkan, ibu bisa di hari apa, nanti saya bisa biar bisa ketemu di clearkan gitu. Akhirnya apa? Jadi akhirnya apa? Kami yang nggak tahu apa-apa, tentang masalah politik, kami malah diikut-ikutin masalah politik loh. Saya memang sahabat Ganjar, tapi nggak ada unsur politik di sini. Saya nggak ngerti maksudnya. Dan yang memang kebetulan yang menyembelih memang dari orang-orang Pak Ganjar. Tapi nggak ada unsur politik sama sekali gitu. Emang saya selama ini kita sebut nama Pak Ganjar ke warganya Bapak kan enggak gitu loh. Selalu murni soal bantuan yang nggak ada. Nah saya nggak ada unsur siapa, kenapa gitu loh. Akhirnya saya di Instagram saya tulis di situ karena memang kan depan rumah saya kan memang burnernya apa sebenarnya Bu? Balehonya Pak Anies. Iya. Tapi saya nggak ada saya colek-colek Bapak Anies, nggak ada saya colek-colek warga apapun tentang mau Pak Anies. Saya nggak ngerti tentang politik Pak Ustadz. Ada ucapan yang mengarah ke situ Ibu emang Bu sebelumnya. Loh ini saya di Instagram ini banyak loh. Ini gara-gara lah sekarang kalau marah karena kenapa? Logikanya Pak RT-nya marah. Pak RT-nya marah. Ini kenapa kan kita mau bagi-bagi daging? Iya. Nanti kita termasuk itu yang kita mau klarifikasi kaitannya apa gitu. Iya, kaitannya apa? Saya nggak ngerti politik kok. Kaitannya apa? Apa karena apa kok marah itu kenapa? Marahnya itu kenapa? Gitu doang sih. Kalau misalnya Enggak gini. nanti mau dipertemukan itu. Oh, saya mau. Kira-kira itu.
Saya mau Pak Ustadz. Dipertemukan besok boleh, mumpung lagi Idul Adha. Ayo, kalau memang mau berjabat tangan, kita saling memaafkan sama sesama muslim, nggak apa-apa. Cuman tolong nggak usah bilang bos-bosan di sini. ART saya nggak ada. Saya tidak pernah merasa diri saya majikan. Saya tidak pernah merasa diri saya bos. Saya tidak pernah merasa diri saya siapa. Saya bilang mereka itu ART saya, asisten rumah tangga saya. Saya nggak pernah bilang mereka babu. Jadi itu maksudnya Pak RT bilang sama bos kamu. Itu jangan pernah terlontar lagi kata-kata itu Pak, karena saya tidak pernah merasa diri saya bos. Jadi saya itu kan beli sapi. Sapinya itu tidak saya kasih alamat saya, karena saya tidak mau kasih alamat saya ceritanya ya. Jadi alamatnya saya kasih ke Pak Ustadz yang ada di Lebak Bulus, di tempat saya. Kemudian saya titipin Pak, sekaligus di list orang-orang yang membutuhkan, untuk orang-orang yang nggak mampu di Lebak Bulus siapa aja saya mau kasih sapi. Titip ya Pak. Kemudian Pak Ustadznya bilang kalau untuk pemotongan sapi Bu, di sini harganya 700 sampai 1 juta untuk pemotongan sapi. Nah, kemudian saya bilang, Pak, nggak usah dipotong. Saya bilang sama ART saya, Mbak, nggak usah dipotong di sana karena kita ada teman-teman teman-teman relawan dari Ganjar pingin potongin sapinya, tinggal kita kasih ke warga setempat. Nanti saya akan datang ke rumah satu persatu orang-orang ceritanya. Nah, habis itu Pak RT-nya ngamuk. Dia bilang sama ART saya, sama security saya, bilangnya gini, kita tidak butuh daging. Terus warga kita tidak butuh daging. Ngomong begitu, kita tidak butuh daging. Bukan Pak RT, saya bukan mau ngasih sama Pak RT. Saya tahu Pak RT itu mampu dan kaya raya. Saya mau kasih buat warga Lebak Bulus yang membutuhkan Pak. Gitu ceritanya. Pak RT-nya ngamuk. Nah, dari sini ini saya bisa menganalisa ya, permasalahannya. Ini sebenarnya kan niatnya Mbak Dewi Persik ini sangat baik sekali ya, berkorban sapi. Tapi aturan di RT setempat itu memang kalau untuk menyembelih itu ada anggarannya 700.000 ya, kalau nggak salah. Nah, itu ternyata karena teman-temannya Mbak Dewi Persik ini ada relawan Ganjar ya, pendukung Mbak Ganjar. Ini jadi mau disembelih sendiri dan langsung nanti dibagikan kepada warganya di sana. Jadi nggak perlu bayar biaya pemotongannya. Jadi pihaknya sendiri yang memotong dan langsung dibagikan. Tapi Pak RT-nya ini nggak terima kayaknya ya. Nggak terima, mungkin bisa saja benar Pak RT-nya lebih condong pada pendukung Anies. Jadi mungkin kalau yang memotong orangnya pendukungnya Pak Ganjar, nah itu dikira ini yang ngasih Pak Ganjar kepada warga lingkungannya, padahal di lingkungannya itu mungkin banyak banner-bannernya Pak Anies di situ ya. Jadi nggak mau suara Pak Ganjar itu ada di lingkungannya. Kemungkinan analisa saya seperti itu ya. Nggak tahu netizen gimana. Kita lanjut ya. Terus akhirnya dia bilang lagi, nah kan sapi itu kan 1 ton lebih. Kita yang security aku cuma 2, supir aku cuma 1, asisten aku cuma 1, 4 orang. Apa iya bisa naikin 1 ton sapi itu ke truk? Dia bilang kalau mau dibantu Pak, tolong dong Pak, punya hati toleransi. Ayo kita sama-sama membantu ya Pak. Minta tolong sapinya untuk dinaikin ke atas. Jawabannya bayar 100 juta. Kalau mau dibantuin gimana Iji? Kalau nggak mau, kalau bilang gini, kalau jam 7 belum diambil sapi terlepas aja ya. Kalau jam 7 malam ini belum diambil sapinya kita lepas aja. Ya terus si itunya ada yang tutup. Kalau mau kita bantuin sini bagi berapa? 100 juta. Kalau mau kita bantuin sini kita bantuin, tapi bayar 100 juta. Gitu ngomongnya. Bener nggak tuh RT kayak begitu? Hah? RT Lebak Bulus kan itu ya? RT Lebak Bulus 2. Belakang Maya Pada, Rumah Sakit Maya Pada. Lo yo apa sih? Kita itu kan sesama warga, kan harus saling mengayomi. Toh kita bayar tiap hari di sini lingkungan. Ya kan, bayar kan, Mbak? Lingkungan kita bayar. Kita minta tolong loh.
Masa kayak begitu? Kita loh ibaratnya nggak pernah yang namanya tidak memberi buat warga setempat. Kecuali kita pelit. Ini kok Pak warganya aja sayang sama Dewi Persik. Kok ini RT-nya sewot? Nah, ini momen mediasi ya antara Dewi Persik dengan ketua RT-nya. Nggak terlalu terdengar ya suaranya karena memang dari jauh ini, tapi kita lihat endingnya gimana ya. Oke, kita percepat ya. Mohon mengerti ya Mas. Kayaknya masih tegang ya mediasinya. Ini mau turun juga. Ini mau turun juga. Nggak ada titik temu kayaknya. Makin tegang. Bukan malah berdamai, tapi kok makin tegang. Nah, ini kelihatan emosi ya Mbak Dewi Persiknya. Ini apa yang terjadi? Langsung saja kita lihat klarifikasinya. Sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang Ternyata bentak-bentak mediasinya saya. gagal ya. Bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu. Bilang sama bos kamu, warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu diiyakan sampai Dan itu diiyakan bisa dia emosi. Pak RT dia bilang dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang, Bapak bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami tuh anak. Bapak itu adalah bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi. Ngomong masalah ras lah yang sebelahnya gak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, gak ada. Niat saya ibadah, niat saya itu baik, niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh Mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan. Habis marah-marah dan bentak-bentak dia ketawa-ketawa. Mungkin ada beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes gak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Solusinya tadi apa? Sebelumnya nggak ada solusi, belum ketemu titik terang nanti. Nggak ada solusi ya? Nggak ada temu titik terang. Nggak Orang ada saya titik dibentak terang, kok. nggak ada titik Semuanya temu ya? dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik. Nggak ada saya politik-politikan. cukup ya. Nah ya, apa yang mau disampaikan terakhir? Jadi saya Ini klarifikasi Pak RT-nya. kira jam 9:30 saya datang ke sini, saya ketemu orang-orang masjid, saya bilang kalau PKN melayani masjid, tiba-tiba Bang Dewi Persik menurut informasi tertutupi mau menyalurkan hewan kurbannya di sini, mau potong hewan kurbannya di sini, ya silakan, saya bilang gitu kan. Udah selang 15 menit nggak nyampe, datang. Ada berapa banyak sapinya Pak? Satu ekor kambing, satu ekor kambing. Bawa sana. Sebenarnya saya belum menerima hari itu.
kambing korban atau sapi korban. Kenapa? Mengingat biaya saya harus menjaga sapi-sapi itu, saya harus mengeluarkan, ya kan? Nah, ya udahlah, saya melakukan biasalah di sini lagi karena ada sedikit apa lagi kerjaan di masjid. Tiba-tiba saya dapat informasi bahwa sapi itu mau diambil kembali. Nggak mungkin kan? Jika mau diambil kembali, ya silakan, saya bilang. Tapi dengan dalih saya pikir dia sama asisten yang bilang, "Ya Pak, saya ada kambing, ya nggak tahu ibu mau potong gimana. Tapi yang jelas nanti dagingnya mau kita serahin di sini juga." Kalau kayak gitu ada apa dong dengan saya? Benar, seandainya saya tanya sama ente semua nih, tapi udah diserahin ke ente, tiba-tiba diambil. Bagaimana perasaannya? Sementara anak-anak kecil di situ udah lagi senang-senangnya ngeliat sapi, tiba-tiba diambil. Presiden buruk dong buat saya. Ada apa nih Pak RT? Kok orang nggak percaya sama saya? Ya bener dong. Ya kan? Ya udah, silakan ambil, tapi angkat sendiri. Ya kan? Satu kali dia minta Pak RT tolong dibantuin angkat sapi 1 ton, ambil. Ya menurut yang nganter ya. Terus saya bukan orang yang profesional naikin sapi. Seandainya terjadi sesuatu sama anak buah saya, sama saya pribadi atau apa, ya. Oke, saya tolong enggak, saya angkat aja sendiri, cari orang sendiri. Datang lagi kedua kalinya. Kita tolong, Pak, nanti saya kasih uang. Bos, jangankan 100.000, 200.000, 1 juta, 100 juta saya nggak mau buat bantu ambil ngangkat sapi itu. Apa saya itu merupakan saya permintaan saya? 100 juta aja saya tolak.